Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ini, sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW yang terakhir wafat, bahwa pada suatu hari Abu Salamah, yakni suami Ummu Salamah sebelumnya, mendatangiku dari tempat Rasulullah. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah yang membuat aku mereka senang, yaitu sabda beliau yang artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa khalufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti padaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah kemudian bertutur. Kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Kemudian mengintrospeksi diri dengan bertanya, dari mana aku memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah? Setelah masa iddahku berakhir, Rasulullah izin kepadaku. Ketika itu, aku sedang menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku dari koroj, daun yang digunakan menyamak. Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya bantal tempat duduk yang isinya dari sabut. Maka beliau pun duduk di atasnya. Lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, aku katakan, ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tak berminat. Aku ini seorang wanita yang sangat pecemburu, maka aku takut Anda mendapatkan diriku sesuatu yang karenanya Allah akan mengazabku dan aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak. Maka Rasulullah bersabda, mengenai kecemburuanmu yang engkau sebutkan, maka semoga Allah melenyapkan dari dirimu dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku pun juga mengalami apa yang kau alami. Dan mengenai keluarga yang kau sebutkan itu, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga. Ini adalah asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Adapun tafsir dari surat Al-Baqarah ini, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu. Allah akan menguji hambanya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 31, sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kamu kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, dan agar kamu menyatakan baik buruknya hal ehwalmu. Bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Allah akan memberikan ujian berupa kebahagiaan dan juga berupa kesusahan seperti perasaan takut dan rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi, kekurangan harta jiwa, hilangnya sebagian harta dan jiwa, misalnya meninggalnya sahabat dekat, karib, keluarga, dan orang yang kita cintai. Itu adalah
bentuk dari ujian Allah kepada seorang hamba. Wathamarat dan buah-buahan yaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya atau tidak berbuah. Eh, Wabashiris sabirin, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi sebenarnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini Allah menegaskan bahwa semua manusia itu hamba-hambanya, ya dalam hal ini adalah orang yang beriman, itu pasti diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kelaparan, dan kekurangan harta maupun jiwa dan buah-buahan. Apakah dia masih bersabar dengan ujian-ujian yang diberikan Allah itu atau tidak? Jadi ujian itu adalah menakar seseorang itu masih bersabar ataukah tidak. Tetapi di ujung surat Al-Baqarah ayat 155 ini Allah menyampaikan wabasyiris sabirin, sampaikanlah wahai Nabi kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar diberi ujian oleh Allah pasti akan gembira. Nah, di kelanjutan dari surat Al-Baqarah ayat 155 dan di 156 ini Allah berkata, siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Pada surat Al-Baqarah ayat 156 dijelaskan tentang orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah. Artinya mereka menghibur diri dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas apa yang menimpa mereka dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah miliknya. Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuan. Profesor Quraisyihab menjelaskan ayat ini mengisyaratkan hakikat hidup di dunia antara lain ditandai oleh keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Ujian yang diberikan Allah kadangnya sedikit bila dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia hanya sedikit sehingga setiap yang diuji akan mampu memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itulah tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Sekali lagi bahwa Allah menguji hambanya apakah tetap bersabar ataukah tidak. Dan orang yang bersabar itu akan bergembira. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengembalikan segala halnya itu kepada Allah, bahwa ujian itu dari Allah dan dan itu yang terbaik untuk kita karena itu merupakan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.